ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أينما كنتم جميعا. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah di Jumat yang berbahagia ini tak henti-hentinya kita perbanyak untuk bertahmid, memuji atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga tidak terhingga dan kita pun tidak bisa membalasnya, karena nikmat Allah begitu besar atas hamba-hambanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah perdagangan yang tidak pernah rugi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya wahidah, sallallahu alaihi asra." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Di dalam jual beli apapun, untuk mendapatkan untung 10 kali lipat adalah satu keniscayaan. Akan tetapi satu kali kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan balas dengan 10 kebaikan kepada kita. Sungguhnya mauidhah ringkas khutbah Jumat kita kali ini tentang fadilah zikir la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya berzikir dengan la haula wala quwata illa billah itu merupakan wasiat Nabi kepada para sahabatnya. Maka di antaranya wasiat Nabi kepada para sahabatnya adalah kepada sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah ibn Qais, wa Abdullah ibn Qais, qul la haula wa la quwwata illa billah." Wahai Abdullah ibn Qais, ucapkanlah olehmu la haula wa la quwwata illa billah.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innaha kanzun min kunuzil jannah." Karena sesungguhnya zikir la haula wala quwwata illa billah itu adalah merupakan simpanan bagi seorang hamba, simpanan yang berharga nanti di yaumil kiamah, simpanan yang berharga dia nanti di jannah. Begitu juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya kepada sahabatnya yang tercinta Abu Dzar Al-Ghifari, Rasul juga mewasiatkan untuk memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, sesungguhnya aku diperintahkan 7 perkara. Maka salah satu perkara yang diperintahkan kepadaku, kata Abu Dzar, adalah amarani an uksira min qawli la haula wala quwwata illa billah, untuk memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya dia merupakan simpanan yang berharga yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya di dalam Jannatun Na'im. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya rahasia apa di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah? Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Sahih Muslimnya, bahwasannya ucapan la haula wala quwata illa billah itu adalah bentuk ucapan seorang hamba kepada Allah, bentuk penyerahan dirinya, bentuk urusannya dia serahkan kepada Allah, segala bentuk perkaranya dia serahkan kepada Allah. Karena la haula wala quwata illa billah itu, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas jamaah rahimani wa rahimakumullah menafsirkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kata Ibnu Abbas, makna daripada la haula wala quwata illa billah, la haula, maka tidak ada daya kita untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah, kecuali daya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau bukan dari daya dari Allah, maka mungkin di Jumat ini kita tidak bisa berkumpul. Berapa banyak karena daya dari kekuatan Allah, orang yang sakit jadi sehat, orang yang lemah jadi kuat, dan sebagainya. Karena itu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wala quwata, tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tidak ada kekuatan bagi kita untuk bisa menolak maksiat kecuali kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai hamba-hamba yang beriman, untuk memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Kita perbanyak, sehingga sungguhnya kalimat ini besar fadilahnya dan besar keagungannya. Maka di antaranya para ulama menyebutkan salah satu fadilah daripada memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah ini, yang pertama, Allah akan hapuskan dosa kita. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang berada di muka bumi ini kemudian dia berucap la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kafarat anhu dzunubah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosanya, walaupun dosanya itu sebuih, yakni lautan, sebanyak buih di lautan. Ini fadilah yang pertama,
Kalau kita banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah tadi, maka Allah akan hapuskan dosa kita, walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, fadilah yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ucapan la haula wala quwata illa billah ini sebagai pengganti bacaan dari Al-Qur'an. Karena disebutkan ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, ini la astati'u an akhadha minal Qur'an syai'an. Sungguhnya aku tidak mampu membaca Al-Qur'an sedikit pun. Maka kata orang tadi, fa'alimni syai'an yuhzini minal Qur'an. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat yang kalimat itu bisa menggantikan Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billah. Maka orang itu pun pergi, kemudian dia berdiri, kemudian dia mengatakan yang demikian tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni apa yang dikatakan, bahwasannya hendaklah orang itu membaca apa yang aku baca tadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, luar biasa bisa menggantikan daripada Al-Quran tadi. Seandainya seorang tidak bisa sholat, dia tidak hafal sedikit pun dari Al-Quran, maka hendaklah dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah, dia akan dijaga dan dilindungi dari pengaruh syaitan, dari kejelekan makhluk. Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya bahwasannya dari Anas ibn Malik, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbuk, maka cukup. Allah akan lindungi dia, Allah akan jaga dia, Allah akan berikan petunjuk bagi dia. Maka syaitan pun berkata, bagaimana aku bisa mengganggu orang ini tadi? Semuanya Allah telah berikan, Allah jaga dia, Allah lindungi dia, Allah berikan baginya tadi petunjuk. Dari mana sisi mana lagi aku akan mencelakainya? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian fadilah zikir yang kelima daripada la haula wala quwata illa billah itu, bahwasannya la haula wala quwata illa billah ini, jika kita perbanyak maka dia akan menjadi sebab dikabulkannya doa kita. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ta'arra minal lail, barang siapa yang bangun di tengah malam, faqala, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Maka kemudian dia berdoa Allahumma firli, atau dia berdoa dengan doa yang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan kabulkan doanya dan Allah akan terima salatnya kalau seandainya dia bangun dan mendirikan salat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir fadilah zikir la haula wala quwata illa billah, dia adalah sebab pintu-pintu surga. Dengan kita banyak berzikir la haula wala quwata illa billah, dia akan menjadikan sebab Allah bukakan pintu surga kepada kita. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Qais bin Sa'ad bin Abadah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullika ala babin min abwabil jannah, maukah aku tunjukkan kepada kamu, Abdullah bin Qais, pintu-pintu surga
Maka sahabat tadi mengatakan, bala, mau ya Rasulullah. Maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa fadilah utamaan kita memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Maka hendaklah kita memperhatikannya, karena dia merupakan wasiatnya kepada para sahabat, wasiatnya Rasulullah kepada para sahabat dan kepada kita semua untuk kita memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah tadi, maka Allah akan berikan kekuatan baginya. Allah berikan kekuatan yang luar biasa baginya, yang di luar jangkauan dia, sehingga dia bisa melaksanakan ketaatan, bisa meninggalkan kemaksiatan, dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan khatib pada Jumat ini untuk bisa kita amalkan pada diri khatib dan jamaah semuanya, untuk memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Namun para ulama mengingatkan bahwasannya kebanyakan yang beredar di masyarakat, bahwasannya mereka mengganti sakel daripada la haula wala quwata illa billah menjadi la haulillah wala quwata illa billah. Maka ini satu kesalahan, karena la haula wala quwata illa billah itu bukan kalimat istirja yang disamakan dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia berdiri sendiri, dia tetap harus kita baca la haula wala quwata illa billah. Tidak boleh kita ganti sakelnya menjadi kasrah, la haulillah wala quwata illa billah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin, innallaha ghafurur rahim.